Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang luteal fase support perlukah. Buat kalian yang penasaran, apa sih luteal fase support itu? Keep on watching. Apa sih definisi dari luteal fase support? Jadi, luteal fase support adalah serangkaian pemberian pada keadaan di mana kurangnya hormon-hormon fase luteal yang dapat berakibat buruk pada kehamilan awal. Beberapa wanita yang subfertil yang berusaha untuk hamil dengan menggunakan inseminasi atau hamil alami dengan menggunakan atau tidak menggunakan stimulasi ovarium, yang pastinya adalah siklus yang IVF. Biasanya mereka diberikan progesteron untuk maintain dan support dari kurangnya hormon-hormon pada fase luteal, dimana bisa terjadi luteolisis setelah pemberian GnRH agonis. Jadi kadang-kadang juga pada pasien-pasien tersebut tidak diberikan progesteron, melainkan diberikan hormon human chorionic gonadotropin atau HCG. Pada saat ovulasi akan terjadi pelepasan oosit matang dan meninggalkan sel granulosa di folikel ovarium. Normalnya, setelah terjadi ovulasi, maka hormon progesteron akan meningkat dan hanya bertahan sekitar 1 minggu dan selanjutnya akan berkurang, di mana selanjutnya dapat terjadi menstruasi. Jika terjadi kehamilan, maka hormon progesteron dan estrogen tentunya akan tetap diproduksi oleh korpus luteum dengan adanya hormon HCG dari embrio. Jadi sebagai respon gitu loh. Nah, pada permukaan sel granulosa terdapat reseptor dari hormon LH untuk menghasilkan progesteron. Karena HCG dan LH nih memang memiliki rantai yang sama. Jadi adanya hormon HCG yang diberikan secara eksogen dapat berikatan dengan reseptor hormon LH dan menghasilkan progesteron pada sel granulosa. Adanya gangguan fase luteal pada siklus IVF biasanya ini pada siklus fresh cycle. Jadi sel granulosa tersebut bisa ikut tersedot pada saat dilakukannya ovum pickup atau oocyte retrieval. Nah, selanjutnya pada penggunaan obat stimulasi ovarium, misalnya penggunaan GnRH agonis yang dapat menekan produksi hormon steroid, dan GnRH antagonis juga bisa menekan produksi hormon steroid walaupun memang tidak terlalu banyak menekan jumlah hormonnya. Nah, selanjutnya pada inseminasi atau intrauterine insemination dibuktikan bahwa orang yang diberikan luteal fase support itu ternyata lebih banyak yang hamil. Sehingga pada beberapa orang dengan defisiensi fase luteal, hormon progesteronnya yang rendah dapat terjadi menstruasi lebih cepat. Sedangkan pada siklus FET, pasien tersebut tidak terjadinya ovulasi, atau pada beberapa pasien PCOS di mana memang tidak terbentuk korpus luteum sehingga tidak terbentuk hormon progesteron alami secara endogen. Nah, pada siklus tersebut pemberian estradiol secara eksogen digunakan untuk proliferasi dari endometrium, dan pemberian progesteron secara eksogen ditujukan untuk menginduksi dari perubahan sekretori sebagai preparasi dari implantasi atau mempersiapkan implantasi. Di luar negeri atau pada beberapa klinik biasanya akan memberikan progesteron itu sebelum dilakukan transfer embrio. Misalkan pada saat embrio yang blastomer atau yang hari ketiga, biasanya 3 hari sebelumnya sudah diberikan luteal fase support atau progesteron tersebut. Nah, sedangkan untuk embrio dengan blastosit, nah biasanya 5 hari sebelumnya sudah diberikan terapi atau treatment dari progesteron. Defisiensi fase luteal merupakan kondisi di mana progesteron tersebut sangat kurang. Untuk maintenance dari endometrium fase sekretori itu tidak bisa normal, dan kadang-kadang
dapat mengganggu pertumbuhan atau perkembangan dari embrio untuk implantasi dan berkembang secara normal. Dan normalnya luteal fase itu memiliki panjang dari ovulasi sampai mens itu range-nya 11-17 hari. Paling banyak 12-14 hari lah normalnya. Dan ternyata pada orang-orang yang luteal fasenya sangat pendek, biasanya kurang dari 9 hari setelah ovulasi, sudah terjadi menstruasi, sehingga dapat terjadi irregular menstrual bleeding, infertilitas, atau bahkan keguguran berulang. Progesteron serum akan memperbanyak diri sebanyak 8 kali lipat setiap 90 menit selama fase midluteal, dengan range antara 2,3 hingga 40,1 pikogram per mili sepanjang 24 jam pada beberapa subjek normal. Untuk memastikan bahwa pasien tersebut memiliki defisiensi fase luteal, dibutuhkan biopsi dari endometriumnya karena hal tersebut merupakan gold standar. Jika karakteristik dari morfologi lebih dari 2 hari bedanya dari siklus yang seharusnya, maka berarti bisa disebutkan bahwa pasien tersebut ada luteal fase defisiensi. Nah, penyebabnya biasanya berhubungan dengan fungsi yang buruk dari korpus luteum yang menyebabkan kurangnya hormon progesteron dan produksi dari hormon estrogen. Penyebab yang kedua adalah ketidakmampuan dari endometrium tersebut merespon adanya hormon estrogen dan progesteron. Treatmentnya bagaimana untuk luteal fase defisiensi? Yang pertama surogasi, tapi di Indonesia ini tidak disarankan karena hampir semua tempat IVF klinik itu tidak mau untuk melakukan surogasi. Surogasi itu menitipkan embrio di rahim orang lain. Treatment yang selanjutnya biasanya mengoptimalisasi dari perkembangan folikel. Selanjutnya jumlah dari obat-obatan yang digunakan untuk induksi ovulasi, yang termasuk clomiphene citrat, letrozol, atau gonadotropin yang diinjeksi. Dan yang paling penting biasanya dilakukan adalah pemberian suplementasi progesteron. Nah, macam-macam obat yang digunakan untuk luteal fase support. Yang pertama adalah progesteron. Jadi progesteron ini terdapat 2 kelompok. Yang pertama natural dan yang kedua adalah sintetik. Obat-obatan progesteron yang sintetis ini ada 2 jenis. Biasanya turunan dari 17 hidroksiprogesteron dan 19 nortestosteron. Nah, untuk yang 19 nortestosteron, dia lebih tahan dari degradasi enzimatik jika diberikan secara oral. Namun biasanya dapat menyebabkan perubahan mood, depresi, atau virilisasi. Jadi lalu penurunan dari lipoprotein HDL, lalu bisa terjadi luteolisis dan bahkan kadang-kadang jadi teratogenik. Untuk progesteron yang natural biasanya tidak ada efek samping pada lipoprotein. Tidak ada juga efek teratogeniknya dan biasanya lebih mudah digunakan, termasuk secara oral, lewat mulut atau seperti tablet, terus bisa dimasukkan ke dalam vagina atau secara disuntik intramuskular. Nah, luteal fase support ini juga macam-macam bentuknya, nggak hanya progesteron, tapi bisa juga dihidrogesteron, HCG, atau GnRH agonis seperti leuprolide, navarelin, triptorelin. Biasanya akan dilakukan beberapa tes untuk memastikan adanya kehamilan atau tidak. Cek HCG untuk bila terjadi kehamilan, luteal fase support tersebut tetap harus diberikan hingga 10 minggu kehamilan. Segitu dulu presentasi hari ini, dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan.
Semoga apa yang sudah dijabarkan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.